masuk rumahnya Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ sesuatu Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ya, kalau kita perhatikan bagian ini, tentu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bicara tentang panggilan Abram, yang kemudian disebut sebagai Abraham, bapa orang dari segala orang beriman. Dan dialah orang yang pertama yang kita dapat sebutkan sebagai orang yang menanggapi panggilan Tuhan untuk mengerjakan maksud Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga saya memperhatikan bahwa sebetulnya semua orang yang hadir dalam dunia ini diciptakan Tuhan ada maksudnya. Termasuk kita semua. Tuhan ciptakan gak ada cuman Tuhan iseng ciptakan kita kemudian ada dalam dunia ini sekedar mengisi kesibukan, mengisi kepadatan dunia ini. Tidak. Pasti ada maksud Tuhan bagi kita semua. Di mana maksud itu saya meyakini bahwa kita sendiri tahu persis sebetulnya maksud Tuhan bagi kehidupan saya apa. Nah, sehingga sebagai hamba Tuhan, saya tahu panggilan saya tahu maksud Tuhan bagi kehidupan saya, dan saya berusaha menjalankan kehendak Tuhan bagi kehidupan saya. Sama seperti Abram, dia tahu maksud Tuhan, sehingga maksud Tuhan itulah yang membuat dia berjalan, yang membuat dia tetap, membuat dia yakin, dan membuat dia terus melangkah. Karena dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah panggilan ini hanya untuk Abraham? Ya, tentu panggilan dari Haran menuju tanah Kanaan itu untuk Abraham. Tetapi panggilan secara khusus pada kita pasti ada maksudnya. Apa maksudnya? Misalnya, kenapa saya dipanggil dari Kalimantan kemudian ke Jakarta, kemudian saya melayani tempat ini? Apa maksudnya? Pasti ada maksud. Dulu saya nggak ngerti maksud Tuhan. Saya tahunya saya dari Kalimantan ke Jakarta, kemudian kuliah, kemudian selesai. Saya nggak ngerti maksudnya untuk awalnya. Sehingga waktu saya pertama kali dari Kalimantan ke Jakarta, 3 bulan di sini rasanya cengeng juga karena terpisah dari orang tua. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu saya mulai mengerti maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan bagi kehidupan saya? Memang Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya. Dan kemudian baru sekarang ini kemudian saya ngerti kenapa Tuhan membuat tiba pada titik ini. Ya, kadang-kadang waktu kita menghadapi suatu tantangan, kita pikir kenapa terjadi hal-hal seperti ini. Kita nggak ngerti dalam perjalanan waktu. Tapi dalam semuanya baru kita ngerti kenapa Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan misalnya saya keluar dari gereja yang lama. Kenapa diizinkan untuk memulai gereja yang baru ini. Ya, dalam perjalanan waktu kita nggak ngerti. Tapi dalam misteri, dalam rencana Tuhan, kita baru ngerti. Oh, ternyata ini maksudnya. Sehingga saya sebut bahwa ya kalau Tuhan panggil kita, ya kadang-kadang kita nggak ngerti ke arahnya mana. Tapi menarik dalam perenungan saya adalah yang menarik daripada panggilan Abraham ketika Tuhan memanggil dia, maka pergilah Abraham dan dia berangkat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Sehingga bisnisnya adalah memang Abraham tidak tahu negerinya mana, tapi Abraham tahu petunjuknya dari siapa. Dia nggak tahu akan kemana, karena memang petunjuknya ya akan kutunjukkan kepadamu, dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan menunjukkan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, yang memang semuanya itu ternyata tuntunannya adalah memang langsung daripada Tuhan. Maka kadang-kadang kita melihat satu visi jauh ke depan sana yang kita lihat. Tapi untuk menggapai suatu visi itu ya butuh petunjuk daripada Tuhan hari lepas hari, day to day, untuk menjalani semuanya itu.
Kadang proses menghadapi tantangan gak mudah, mencapai suatu tujuan tidak mudah. Tapi saya selalu berkata seperti ini, bahwa kita akan tiba dalam 1000 langkah sana ketika kita memulai di 1 langkah. Kemarin saya pulang dari Jogja. Saya pikir waktu saya turun di depan Citra Indah ada ojek di situ. Ternyata tidak. Saya nyampe jam 4 pagi, gelap-gelap gitu kan, nunggu ojek cukup lama, nggak ada ojek. Akhirnya saya putuskan jalan kaki. Bayangkan kira-kira 3 km saya harus jalan kaki. Ya karena selama ini udah lama nggak jalan kaki, agak terasa juga. Tapi apa yang saya dapat di situ dalam perenungan perjalanan saya adalah kadang-kadang jarak tempuh yang luar biasa itu akan tercapai ketika kita melangkah dari 1 langkah, 1 langkah, dan 1 langkah. Mungkin visi jauh di sana. Ya saya sebut, ya rumah saya cukup jauh ke dalam sana, 3 km. Tapi saya tidak akan sampai kalau saya tidak melangkah 1 langkah pun. Sama seperti itu juga petunjuk Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan sudah jelas memberikan petunjuk pada Abraham. Petunjuknya adalah Tuhan sendiri akan menunjukkan kepada dia. Ketika dia taat, dia mengikuti petunjuk Tuhan, maka dia sampailah di sana. Dan memang disebut bahwa dia kemudian tiba di Kanaan, karena dia campur tangan Tuhan, petunjuk daripada Tuhan. Dan menarik bahwa dia taat, dia melakukan langkah demi langkah itu, sehingga ya ketaatan untuk melangkah 1 demi 1 langkah akhirnya membuahkan hasil di mana dia tiba pada tujuannya. Nah, sama seperti kita, ketika kita ingin menggapai suatu cita-cita, ketika kita ingin menggapai suatu mimpi, ketika kita ingin menggapai cita-cita yang tinggi di langit sana, ya harus dimulai dengan langkah yang memang menurut saya langkah yang idealis, yang harus kita mulai dari 1 langkah yang tepat, sehingga kita akan mencapai 1000 langkah kalau kita mulai dari 1 langkah yang benar. Sehingga langkah yang kecil jangan dianggap remeh. Kalau kita melangkah secara pasti, secara taat, secara setia, langkah yang kecil itu bisa membuahkan hasil yang besar. Sehingga Neil Armstrong dia berkata bahwa 1 langkah kecil manusia di bulan itu menghasilkan langkah yang besar bagi manusia di bumi ini. Dia bahkan sebut bahwa itulah langkah raksasa bagi manusia. Ketika 1 orang melangkahkan kaki di bulan, maka terjadi suatu langkah raksasa dalam kehidupan manusia. Tapi berkat kegigihan perjuangan daripada seseorang, ya beberapa kali orang berusaha ke bulan, kemudian gagal, begitu banyak korban, tetapi akhirnya membuahkan hasil. Maka kita memang tidak mengerti bagaimana step demi stepnya, petunjuk yang sedetail-detailnya. Tetapi yang membuat kita mengerti adalah karena Tuhan yang memanggil, maka kita mengerjakan. Nah, sehingga saya percaya bahwa kenapa kita terus menjalani tahun demi tahun. Kita sudah melewati 2022 kan, sekarang melangkah di 2023. Banyak pesan berkata bahwa tahun ini tahun yang berat, tahun yang gelap, lain sebagainya. Semuanya tekanannya adalah kepada tekanan yang negatif. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, dia tidak tahu perjalanan ke depan. Sepertinya gelap, tapi dia melangkah. Kenapa? Karena yang dia tahu adalah ketika Tuhan izinkan untuk dia melangkah, maka Tuhanlah yang memimpin kehidupan dia. Ya sama seperti kita, kalau Tuhan izinkan kita masih ada hari ini dan melangkah ke depan, ya kita juga meyakini tangan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Ya kita masih ingat pengalaman kita menghadapi COVID-19 yang bagi semua orang gak mudah. Tapi toh orang bisa menjalaninya, bisa melaluinya.
meskipun dalam suatu kesulitan, tapi kita meyakini bahwa di sana tangan Tuhan juga sempurna bagi semua orang. Sehingga bersandar pada Tuhan, menyerahkan hidup pada Dia, dan melaksanakan tugas tanggung jawab kehidupan kita hari lepas hari, itu sesuatu yang bisnis penting yang harus kita kerjakan. Sehingga aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sepertinya panggilan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena kita tahu Abraham sudah umur 75 tahun dan Sarai atau Sarah dikatakan udah mati haid. Nggak mungkin mereka akan menjadi bangsa besar. Dengan kata lain, apa yang Tuhan katakan sebetulnya sesuatu yang nggak mungkin mereka jalani. Tetapi ya kalau Tuhan berkata iya, kenapa menjadi tidak mungkin? Nah, kadang-kadang kita hanya berpikir tentang kemampuan kita ya. Kita mengukur, oh nggak mungkin nih, karena kemampuan saya cuma segini. Apalagi kalau kita udah tahu konsekuensinya, udah tahu keadaan kita, nggak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi kita, ya selalu mungkin bagi Tuhan. Ya kadang-kadang di situasi yang tidak mungkin bagi kita, itulah kita akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita, yang membuat kita berkata bahwa ya seringkali bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya saya katakan bahwa Tuhan bisa membuka 1000 jalan kalau Dia mau. Ya kalau Tuhan mau juga Tuhan bisa menutup 1000 jalan. Sehingga Tuhan bisa membuka, Tuhan bisa menutup. Itulah cara Tuhan yang sempurna. Jadi kedaulatan Tuhan itulah yang membuat kita bergantung pada Dia. Sehingga aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini gak mungkin bagi Abraham, tetapi mungkin bagi Allah. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya saya meyakini bahwa ya panggilan ini bukan hanya diberikan kepada Abraham. Ya kadang-kadang kita menjalani situasi-situasi yang tidak mungkin, tetapi kalau ada tangan Tuhan di sana, ya Tuhan bisa mengukir semuanya menjadi indah dan sempurna bagi kehidupan kita semua. Bahkan dikatakan dia akan menjadi berkat karena Tuhan memberkati dia, dan namanya menjadi namanya masyhur, ya karena Tuhan. Ya saya secara pribadi mengkoleksi banyak hal yang saya terima daripada Tuhan. Dalam perjalanan waktu saya merasa bahwa ya semua kalau berkat kekuatan saya nggak mungkin. Misalnya saya bisa sekolah dari Kalimantan kemudian ke Jakarta, dalam takaran manusia nggak mungkin. Ya saya nyampe di Jakarta udah syukur. Kemudian dalam takaran kemudian memulai pelayanan, ya nggak mungkin secara manusia. Tapi saya bersyukur bahwa satu demi satu Tuhan buka, meskipun banyak tantangan juga dalam pelayanan, meskipun banyak juga yang memberikan hal-hal yang negatif, tapi banyak hal juga yang Tuhan kerjakan yang membuat saya belajar bahwa ya kalau Tuhan mau, nggak ada yang mustahil. Meskipun kita harus belajar satu demi satu melangkah pelan-pelan, tapi semuanya ya cara Tuhan yang sempurna. Dulu saya hanya melihat inti lain dari pinggir sana kalau lewat ke yang hotel di sana, Sahid ya. Ya saya hanya lewat, wah lihat, wah gedungnya bagus. Nggak pernah mimpi untuk ada di sini. Saya melihat bahwa ya itu cara Tuhan. Artinya ya Tuhan ukir, Tuhan pimpin. Sama seperti saya pernah khotbah di di UKI. Saya khotbah di sana, saya berkata bahwa saya nggak pernah mimpi untuk khotbah di sini. Saya dulu nongkrong di depan UKI, nunggu bus di situ. Saya sering lewat di situ. Tapi pada suatu hari saya khotbah di sana, dan saya merasa bahwa itu anugerah Tuhan. Ya secara manusia nggak mungkin lah.
Makanya saya bilang sama anak saya, beberapa kali saya lewat di jalan di depan, lihat gedung-gedung yang tinggi, saya dengan bangganya berkata, dulu saya pernah khotbah di situ. Dulu saya pernah khotbah di situ. Oh, masa sih Bi, katanya kan? Iya, pernah khotbah di situ. Ya, dengan kata lain bahwa ya kalau Tuhan mau, nggak ada yang mustahil. Ya, sekarang kita diukir Tuhan pelan-pelan menuju sesuatu yang memang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita masing-masing. Sehingga ya bersyukurlah kita semua yang bisa bekerja, yang bisa sekolah, yang bisa kuliah, dan juga apalagi saya dengar ponakan Ibu Siana ya ke Amerika ya, sesuatu yang luar biasa. Tangan Tuhan memimpin semua orang dengan caranya, sehingga ada bisnis Tuhan yang Tuhan ingin lekatkan pada kita, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Sehingga aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Maksud kalimat ini apa? Maksud kalimat ini adalah proteksi Tuhan bagi orang yang percaya. Dimanapun orang percaya ada, tangan Tuhan selalu serta dengan mereka. Bukan hanya bicara tentang tempat ya, tetapi tentang ya di tahun ini pun ya Tuhan akan menyertai semua kita dengan caranya. Nggak harus sama, tetapi ada maksud Tuhan yang indah. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kita, tapi Tuhan juga akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita. Tapi di sana dikatakan, dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada suatu agenda Tuhan yang besar. Ya, kadang-kadang kita sudah membuat suatu agenda bagi kehidupan kita. Ya, tentu masing-masing kita sudah menulis resolusi apa di tahun ini. Apa resolusi yang kita inginkan? Nah, tadi malam kami sempat video call sekeluarga, evaluasi, kemudian resolusi apa, hal-hal apa yang kita dambakan yang terbaik yang terjadi di 2023, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam hal yang lain. Tapi di balik semuanya itu kita semua punya agenda kan, punya sesuatu yang kita rencanakan yang terbaik buat kehidupan kita. Maka kita harus serahkan rencana kita dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang menyempurnakan lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Ya, saya sebutkan bahwa ya sejauh apapun rencana kita, sebaik apapun rencana kita, ya kalau Tuhan tidak berkenan, ya semuanya menjadi sia-sia. Tetapi kalau Tuhan berkenan, ya lebih baik daripada itu Tuhan bisa kerjakan bagi kehidupan kita. Maka ya serahkan agenda kita ini, taruh agenda kita ini dalam tangan Tuhan yang sempurna. Karena dikatakan bahwa berkatnya ya datang daripada Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika agenda Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya bukan hanya kita diberkati secara pribadi, ya tentu kita ingin jadi berkati dengan kekuatan kesehatan, dengan iman yang semakin kokoh, bahkan dengan segala berkat yang secara jasmani, pertemanan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, berkat yang datang daripada Tuhan, itulah yang merupakan berkat terkhusus yang memang istimewa bagi kita semua. Dan kita diminta Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi ada 2 poin. Kita dipimpin Tuhan dengan suatu berkat, yes, kekuatan kesehatan, dengan segala hal yang lain tentunya. Tapi di sana Tuhan ingin supaya kita berangkat pergi menjadi berkat. Sehingga menarik apa yang dimulai oleh Abraham. Dia memulai hidupnya dengan mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kemudian dia mengakhiri dalam suatu perjalanannya untuk datang kepada Tuhan. Jadi dia mencari Tuhan, mengakhirinya dengan syukur pada Tuhan. Dan dia tahu bahwa tanpa Tuhan semuanya tidak mungkin. Tapi karena Tuhan,
ya Tuhan bisa membuat segala sesuatu dengan caranya. Sehingga kita lihat bagaimana perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia pergi karena dia mendengarkan suara Tuhan, tetapi kemudian dia tiba karena berkat Tuhan. Tapi menariknya adalah dia nggak lupa dengan Tuhan. Di sana dia bukan hanya membangun suatu kemah, tapi dia juga membangun mezbah. Ya, mezbah artinya suatu tempat di mana orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Artinya dalam bagian ini kita memulai bersama dengan Tuhan, ya harus juga mengakhiri dalam tanda kutip dalam ucapan syukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, saya meyakini bahwa kalau orang memulai dengan Tuhan, pasti akan mengakhiri dengan Tuhan. Dan ini pelajaran yang luar biasa bagi saya. Jadi bagaimana kita memahami tahun ini? Kita memahami tahun ini adalah yang pertama tadi, 2022 pasti kita memulai dengan Tuhan. Maka kita harus akhiri dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita memulai lagi di dalam pimpinan Tuhan. Dan nanti kita ucapan syukur lagi karena Tuhan pimpin kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan, ya kita pasti tidak ada apa-apanya. Ya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Alkitab berkata bahwa bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kehidupan kita. Jadi mulai dengan Tuhan, isi di dalam Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, dan akhirilah dengan syukur kepada Tuhan. Jadi bisa membedakan anak Tuhan atau enggak, ya lihat dia memulai dengan Tuhan atau tidak. Dia mengakhiri di dalam Tuhan atau tidak. Sehingga kita menyadari semua adalah anugerah Tuhan, mulai dari titik awal sampai titik akhir, mulai dari start sampai kepada finish. Maka saya katakan tadi bahwa kita memulai satu langkah bersama dengan Tuhan akan mengakhiri di 1000 langkah dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Maka harapkanlah hal-hal yang besar daripada Tuhan dan lakukanlah hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini merupakan suatu tagline yang kita pikirkan di tahun ini. Kita mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi melakukan sejauh apa yang bisa kita lakukan. Melakukan sejauh yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan hal-hal yang bermakna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka di tahun ini kita memulai sesuatu yang saya pikir dengan sesuatu yang terbaik untuk melangkah di dalam kekuatan dalam pimpinan Tuhan. Maka hari ini saya tidak sia-siakan, meskipun saya tahu bahwa di awal tahun pasti orang tidak terlalu banyak, karena ada yang libur, karena ada yang urusan ini dan itu. Tapi saya berpikir bahwa kalau kita start saja sudah lemas, apalagi akhirnya, maka start harus kencang. Ya, saya memutuskan untuk pulang ke sini, memutuskan tetap pelayanan hari ini. Ya, saya pikir kesempatan ini kesempatan yang indah karena kita memulai dalam suatu start dan kita berharap mengakhiri dengan sesuatu yang terbaik. Karena saya berpikir bahwa pelayanan kita harus kita isi dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ya, saya bisa saja tetap memilih liburan kan, pasti enak gitu, dengan keluarga. Ya, dengan alasan sekarang bisa saja kita online, bisa saja. Tapi saya berpikir bahwa kita harus punya prinsip, kalau bisa tatap muka,
Kalau bisa melakukan hal yang terbaik, kita lakukan. Nah, ke depan pemuda-pemuda rencananya sebulan sekali akan ada ibadah. Nah, maka pikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi kita mulai menyiapkan segala sesuatu. Jadi jangan terlarut dalam situasi dunia. Dunia berkata gelap, kita melaju saja sejauh yang kita bisa. Dunia berkata tidak bisa, ya kita melaju saja sejauh yang kita bisa. Ya, kalau kita larut dengan apa kata dunia, ya kita akan sama seperti yang dikatakan dunia. Kita tidak melakukan hal apapun, padahal kita harusnya menjadi jawaban di tengah dunia ini. Yang menarik daripada Abraham adalah dia nggak berkata, Tuhan, saya kan baru percaya, ya saya nggak bisa melangkah sejauh ini. Tidak, dia tetap melakukan panggilan Tuhan, dia tetap melangkah, dia pada tujuannya, bahkan dia menjadi berkat bagi kita semua. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia tiba di tempatnya. Kemudian ketika secara manusia dia tidak mungkin mendapat anak, pada 25 tahun kemudian dia dianugerahkan Tuhan anak. Nah, ini sesuatu yang indah. Gak ada mustahil dalam cara Tuhan. Ya, maka saya meskipun dari kampung, saya nggak berpikir kampungan. Ya, saya berpikir tentang ya Tuhan mengukir saya dengan cara yang sempurna. Ya, kita semua diukir Tuhan dengan cara yang sempurna. Sehingga harapkan hal-hal yang besar dimanapun kita ada. Ya, tentu berharap pada Tuhan dan lakukan hal-hal yang besar. Tentu menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk kita teguh di tahun ini. Kita melakukan hal yang besar, mengharapkan hal besar untuk satu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita